Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G akan menyampaikan laporan progres data akhir database, yaitu tentang sistem informasi peminjaman uang di bank. Sebelum itu, grup G memiliki 5 orang anggota, yaitu Raivo, Selvi Arfan Islamia, Lili Santika, Wayu Ningsi, dan Bena Cornelia. Bella, di sini saya akan mempresentasikan laporan progres yang pertama, yaitu analisis kasus. Bank merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang pelayanan keuangan masyarakat. Salah satu transaksi yang biasa dilakukan adalah peminjaman uang. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, misalnya membuka usaha, membeli keperluan esensial, kebutuhan mendesak, dan yang lainnya. Hal ini tentunya tidak gratis, karena dibutuhkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Proses peminjaman di bank adalah sebagai berikut. Analisis sistem. Enterprise peminjaman uang di bank. Ada 4, yaitu data nasabah, data admin, data persyaratan, dan data peminjaman. Entity juga memiliki 4, yaitu nasabah, admin, persyaratan, dan peminjaman. Atribut dari entity adalah nasabah, yaitu atributnya nama nasabah, nik nasabah, alamat nasabah, nomor HP nasabah, tempat tanggal lahir nasabah. Admin atributnya adalah nama admin, nik admin, alamat admin, nomor HP admin, tempat tanggal lahir admin, dan ID pegawai. Atribut dari persyaratan adalah kartu KTP, kartu NPWP, slip gaji, dan buku tabungan. Atribut dari peminjaman adalah nama peminjam, nomor transaksi, nik peminjam, jumlah pinjaman, bunga bank, jangka waktu, dan pengembalian jaminan. Tabel Enterprise. Tabel Enterprise ini adalah hasil dari entity dan atribut dari entity tersebut. Contohnya, tabel nasabah yang memiliki atribut seperti nama nasabah, nik nasabah, alamat nasabah, nomor HP nasabah, dan tempat tanggal lahir nasabah. Untuk admin, slip gaji, dan transaksi juga mengikuti penjelasan yang di atas, yaitu di mana tabel sebelah kiri merupakan entity dan sebelah kanan merupakan atribut. Contoh data akhir terdiri dari tabel nasabah, tabel admin, tabel persyaratan, dan tabel peminjaman. Untuk tabel nasabah diisi dengan nama Angelin Margareta, NIK 3319014015120000001, nomor HP 085254889703. Untuk alamat Jalan Sri Rezeki Dalam, Semarang Barat. Tempat tanggal lahir Semarang 15 Desember tahun 2000. Untuk tabel admin diisi dengan nama Sofia, NIK 3319024010019500001 dengan nomor HP 089612774510. Alamat Jalan Kudus Jepara kilometer 6 Mijen Kudus. Tempat tanggal lahir Kudus 10 Januari 1995 dengan ID pegawai 410141190061. Pada tabel persyaratan ada tabel kartu KTP, tabel kartu NPWP, tabel slip gaji, dan tabel buku tabungan. Untuk tabel kartu KTP diisi dengan NIK 3319014015120000001 dengan nama Angelin Margareta, tempat tanggal lahir Semarang 15 Desember tahun 2000, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Sri Rezeki Dalam, Semarang Barat, agama Islam, status perkawinan, kawin, pekerjaan, karyawan swasta, kewarganegaraan WNI,
berlaku hingga seumur hidup. Untuk kartu NPWP nasabah ada nama Angelin Margareta, NIK 33191401512010001 dengan NPWP 0922542943407000. Alamat Jalan Sri Rejeki Dalam, Semarang Barat. Tanggal terdaftar 10 November tahun 2020. Di slip gaji ada nama Angelin Margareta, PT Pura Batu Tama. Status outsourcing, jabatan operator, total gaji Rp2.200.000. Di buku tabungan diisi dengan nama Angelin Margareta, nomor rekening 11033591117. Alamat Jalan Sri Rejeki Dalam, Semarang Barat. Saldo Rp2.314.567. Tempat kantor cabang Kudus. Untuk tabel peminjaman diisi dengan nama nasabah Angelin Margareta, nomor transaksi 00753, NIK 33191401512000001 dengan jumlah peminjaman sebesar Rp5 juta, dengan saldo sebesar Rp2.314.567 dengan jangka waktu 1 tahun dan jaminan berupa BPKB motor. Selanjutnya adalah mengenai proses perancangan database, pengumpulan dan analisis kebutuhan DFD. DFD atau Data Flow Diagram adalah aliran keluar masuknya data melalui suatu sistem informasi yang digunakan dalam perancangan sebuah sistem. Ada beberapa simbol. Yang pertama, kotak persegi panjang untuk melambangkan entitas. Untuk sistem dapat berupa lingkaran ataupun persegi panjang dengan pojok-pojoknya tidak berupa siku-siku. Lalu untuk aliran data berupa tanda panah. Dan untuk penyimpanan atau data store dapat berupa kotak persegi panjang dengan lambang D di samping kiri ataupun garis lurus di samping kiri. Jenis DFD berupa level 0 dan level 1. Untuk level 0 adalah level diagram yang paling rendah, di mana semua entitas pada diagram akan diarahkan menuju pada sistem. Seperti pada contoh, untuk DFD level 0 terdapat 4 entitas, yakni nasabah, admin, persyaratan, dan peminjaman. Langkah pertama adalah nasabah melakukan registrasi dengan memberikan informasi atau data nasabah pada sistem. Lalu dari sistem akan keluar nomor transaksi kepada nasabah. Data nasabah yang sudah dikumpulkan pada sistem akan diberikan kepada admin. Untuk selanjutnya, admin akan menginput data nasabah kepada sistem. Setelah data nasabah terinput, maka pada sistem akan memberikan informasi mengenai data persyaratan, yakni berupa persyaratan apa saja yang diperlukan dalam peminjaman uang. Selanjutnya, nasabah akan memberikan data persyaratan kepada sistem. Setelah data persyaratan didapatkan, sistem akan memberikan informasi data peminjaman berupa jumlah nominal uang yang dipinjam, besar bunga, dan lain-lain. Selanjutnya, dari peminjaman akan memberikan datanya kepada sistem. Setelah semuanya terproses pada sistem, maka nasabah dapat melakukan pinjaman uang sesuai dengan nomor transaksi yang diperoleh.
Selanjutnya untuk level 1. Level 1 ini adalah tahap lanjutan dari level 0, di mana prosesnya akan dirinci lebih detail dan lengkap, sehingga pada proses utamanya akan dipecah-pecah menjadi subproses. Di sini terlihat yang awalnya tadi hanya ada satu sistem informasi peminjaman uang dipecah menjadi 3 proses, yakni yang pertama proses registrasi, proses persyaratan, dan proses peminjaman. Terdapat 4 entitas, yakni nasabah, admin, persyaratan, dan peminjaman. Untuk proses registrasi melibatkan 2 entitas, yakni nasabah dan admin. Nasabah akan melakukan registrasi pada proses registrasi. Selanjutnya, dari proses registrasi ini akan keluar nomor transaksi kepada nasabah. Dalam proses registrasi ini, nasabah memberikan datanya, dan datanya akan disimpan dalam data store, yakni pada data nasabah. Untuk entitas admin akan memberikan datanya kepada proses registrasi. Selanjutnya, proses registrasi akan memberikan informasi data admin kepada admin. Data admin yang diperoleh pada proses registrasi akan disimpan pada data store yang bernama data admin. Pada proses registrasi sudah didapatkan data nasabah, yang selanjutnya akan dibawa ke proses persyaratan. Dalam proses persyaratan ini melibatkan 2 entitas, yakni persyaratan dan admin. Persyaratan akan mengumpulkan persyaratan kepada proses persyaratan. Dari sini didapatkan informasi persyaratan dan data nasabah yang akan diteruskan atau dikirimkan kepada admin. Untuk selanjutnya, admin akan menginput persyaratan dan data nasabah ke dalam proses persyaratan. Nah, data tersebut akan disimpan pada data store yang bernama data persyaratan. Selanjutnya, akan dibawa kepada proses peminjaman, yang melibatkan hanya satu entitas, yakni peminjaman. Peminjaman akan memberikan datanya pada proses peminjaman, dan selanjutnya akan disimpan pada data store, yakni data peminjaman. Setelah 3 proses ini terpenuhi, maka nasabah dapat melakukan pinjaman uang berdasarkan nomor transaksi yang diperoleh. Perancangan konseptual Entity Relationship Diagram atau ERD pada sistem peminjaman di bank. Terdapat 4 entiti, yaitu nasabah, admin, persyaratan, dan peminjaman. Untuk entiti nasabah terdapat 5 atribut, yaitu nama nasabah, alamat nasabah, NIK nasabah yang menjadi primary key, tempat tanggal lahir nasabah, dan nomor HP nasabah. Untuk entiti admin terdapat 6 atribut, yaitu nama admin, alamat admin, tempat tanggal lahir admin, NIK admin, ID pegawai yang menjadi primary key, dan nomor HP admin. Entiti persyaratan terdapat 4 atribut, yaitu kartu KTP yang menjadi primary key, kartu NPWP, slip gaji, dan buku tabungan. Dan untuk entiti peminjaman terdapat 7 atribut, yaitu nama peminjam, NIK peminjam, jumlah pinjaman, bunga bank, jaminan, jangka waktu pengembalian, dan nomor transaksi yang menjadi primary key. Hubungan antara admin dan nasabah adalah one to many. Nasabah minimal 1 dan maksimal banyak. Artinya, satu admin dapat dihubungkan dengan banyak nasabah, namun satu nasabah yang dapat dihubungkan dengan satu admin. Hubungan antara nasabah dan persyaratan adalah one to one. Artinya, nasabah hanya memiliki persyaratan yang dimilikinya. Hubungan antara admin dan persyaratan adalah one to many. Persyaratan minimal 1 dan maksimal banyak. Artinya, satu admin dapat memeriksa banyak persyaratan, namun satu persyaratan hanya dapat diperiksa dengan satu admin. Hubungan antara admin dan peminjaman adalah one to many. Peminjaman minimal 1 dan maksimal banyak. Artinya, satu admin dapat dihubungkan dengan banyak peminjaman, namun satu peminjaman hanya dapat dihubungkan dengan satu admin. Sedangkan hubungan antara nasabah dan peminjaman adalah
many to many. Peminjaman minimal 0 dan maksimal banyak. Nasabah minimal 1, maksimal banyak. Artinya, satu nasabah dapat melakukan banyak peminjaman dan satu peminjaman dapat dilakukan oleh banyak nasabah, atau 0 atau tidak ada peminjaman yang dapat dilakukan oleh nasabah. Dalam hubungan mengajukan dapat dilengkapi atribut yaitu tanggal pengajuan, nama bank, kode pengajuan yang menjadi primary key sehingga menjadi entity baru yaitu mengajukan. Nasabah berhubungan dengan admin untuk melakukan administrasi. Nasabah memiliki data persyaratan yang akan diproses untuk pemeriksaan oleh admin. Setelah admin melakukan pemeriksaan persyaratan tersebut, admin akan memproses peminjaman sehingga nasabah dapat mengajukan peminjaman. Oke, tadi setelah kita mencari DFD dan juga ERD, selanjutnya kita akan mencari LRS atau Logical Record Structure. Logical Record Structure ini atau LRS kita bisa buat dengan kita mentranskripsikan atau kita bermodalkan ERD telah kita buat. Jadi di LRS ini kita terdapat beberapa entity yaitu ada nasabah, persyaratan, admin, peminjaman, dan mengajukan. Pertama untuk nasabah terdiri dari 7 atribut dengan primary key adalah nik nasabah dan foreign key-nya kartu KTP dan ID pegawai. Kartu KTP sendiri didapat dari entity persyaratan, di mana kartu KTP ini adalah primary key di sana, dan juga ID pegawai adalah primary key dari admin. Untuk persyaratan itu ada 5 atribut. Untuk primary key-nya itu ada kartu KTP, dan untuk ID pegawai di sini adalah sebagai foreign key yang berasal dari admin, sebagai di mana di admin dia adalah primary key-nya. Seperti tadi admin ada 6 atribut dengan primary key-nya ID pegawai, sedangkan peminjaman ada 8 atribut dengan nomor transaksi sebagai primary key dan juga ID pegawai sebagai foreign key dari entity admin. Selanjutnya ini ada yang berbeda dari yang lain, yaitu di mana mengajukan merupakan sebelumnya ada, kalau kita lihat di ERD itu merupakan suatu relasi. Namun kita lihat bahwa relasi ERD-nya itu nasabah dengan peminjaman adalah many to many, sehingga akan lebih mudah kita membuatnya dengan menciptakan suatu entity baru. Dan juga di entity itu untuk mempermudah juga lebih simple, kita membuat dengan alternatif key atau kunci alternatif, sehingga di sini kita ciptakan kode pengajuan sebagai primary key-nya dan tambahan atribut seperti tanggal pengajuan, nama bank, serta foreign key-nya itu nik nasabah dari entity nasabah dan juga nomor transaksi dari peminjaman. Itu untuk bentuk dari LRS-nya. Analisisnya seperti yang disebut, ada atribut-atributnya. Lalu untuk selanjutnya ada hubungannya. Kita tahu bahwa ini kita ambil dari ERD ya, entity admin dan juga nasabah bersifat one to many, nasabah dengan persyaratan one to one, nasabah dengan peminjaman many to many. Seperti yang tadi kita ciptakan entity baru yaitu mengajukan. Terus ada admin dengan peminjaman one to many, admin dengan entity one to many juga. Di sini untuk kita tahu bagaimana primary key mana yang akan tergabung dalam entity tersebut. Misalkan one to many di sini adalah admin 1 dengan many-nya adalah dia nasabah. Sehingga untuk primary key yang ada di admin akan tergabung dalam entity dari nasabah sebagai foreign key. Makanya tadi di nasabah ada foreign key yaitu ID admin. Sama halnya juga dengan nasabah dengan peminjaman, dengan admin dan peminjaman, di mana admin sendiri sebagai one dan peminjaman many-nya, di mana ID admin di sini tergabungkan dalam entity peminjaman sehingga menjadi foreign key, dan juga admin dengan persyaratan itu sama halnya juga. Lalu untuk nasabah dengan persyaratan di sini bersifat penentuan, namun di sini akan lebih dominan lebih kuat di nasabah, sehingga primary key yang ada di persyaratan akan tergabung dalam entity nasabah sebagai foreign key. Untuk many to many seperti yang dijelaskan, kita ciptakan entity baru yaitu entity mengajukan dengan alternatif key-nya yang kita buat adalah kode pengajuan dan beberapa atribut tambahan seperti nama bank dan juga tanggal pengajuan. Lalu untuk primary key dari kedua entity yaitu nasabah dan peminjaman ini menjadi foreign key dari entity mengajukan itu sendiri. Ya, jadi ntar kita akan peroleh diagram seperti ini untuk LRS-nya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, grup G. Kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga dapat bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.